warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, perkenalkan nama saya Sartono Sabah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan KPP 1 di LPTK IAIN Ponorogo, Surabaya. Nomor peserta PPG 737366000236. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Salam kepada penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu Bapak ingin tahu siapa saja yang pada hari ini tidak hadir. Ketua kelasnya siapa teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada berapa orang? Alfia dengan Ijeng 2 orang. Aini 4 orang. Aini, Luna, Ijeng dengan Alfia. Kalau Aini kenapa Aini? Alfa. Luna sakit. Ijeng Alfa. Aini Alfa. Ya, satu teman tak yang sakit. Sebagai sesama Muslim, kita harus doakan teman kita tersebut. Semoga dengan didoakannya bisa hadir besok hari Jumat atau minggu depan untuk belajar bersama dengan kita semuanya. Kita kirimkan surah Al-Fatihah buat teman kita. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Teman kita bisa hadir di sini. Kasih naik Al-Quran tak kita mengaji dulu sebelum memulai pelajaran. Sudah? Jadi hari ini kita baca Al-Quran sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, yakni kita buka surah Al-Baqarah
surah Al-Baqarah kita membaca ada ayat 1 sampai 10 ya. Mungkin Wildan bisa dibaca baru diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Coba Wildan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berayat di Wildan dulu baru diikuti teman yang lainnya. Baca Wildan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين Amanna. Sadaqallahul azim. Ya. Disimpan kembali nak Al-Qur'annya. Disimpan di dalam laci. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Aturan. Ya. Saya ingatkan kembali supaya proses kita belajar dengan baik. Mungkin saya tunjuk untuk bisa membacakan kembali kesempatan kelas kita ini supaya ya coba Ain siapa? Ya coba dibacakan kembali supaya teman-temannya bisa ingat kembali kesepakatan kita. Ya, coba dibacakan supaya yang lainnya perhatikan. 1. Memperhatikan Pak Guru saat menjelaskan. 2. Tidak boleh makan dalam kelas. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Dilarang ribut saat berlangsung pelajaran. 5. Sopan santun disiplin dalam kelas. 6. Tidak boleh berbicara kotor. 8. Dilarang tidur dalam kelas. 9. Dibatasi izin 1 kali. Dan ke-10 dilarang keluar masuk kelas. Ya, itulah kesepakatan kita. Jadi selama kita belajar tidak boleh ada yang melanggar kesepakatan yang kita sepakati bersama. Oke? Oke?
Ya, jadi ingat kembali kesempatan kelas kita. Baiklah anak-anak. Masih ingat materi kita yang lalu? Materi kita yang lalu? Masih. Apa materinya minggu lalu? Judulnya adalah Ibadah dengan disiplin dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. serta peduli terhadap sesama melalui Salat. istighfar dan bacaan. Ada berapa salat yang dilakukan minggu lalu? Ada berapa? Ada 3. Salat apa semua? Salat apa semua? Salat gerhana. Dengan salat? Iya, alhamdulillah kalian masih ingat materi kita minggu lalu bahwa ada salat yang salat sunnah yang dilakukan minggu lalu yang kita pelajari, yakni salat gerhana, istisqa, dan salat jenazah. Perhatian dulu nak. Untuk materi kita pada hari ini yang harus kita capai, pada hari ini, yang pertama ada 3. Perhatikan, ada 3. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah baca tadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Kemudian menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, ini 3 yang harus kita capai pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran. Coba dibuka bukunya nak. Sudah? Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran. Halaman berapa? Halaman 33. Ya. Sudah? Sudah. Nah, karena kalian sudah minggu lalu sudah disampaikan bahwa materi kita pada hari ini tentu kalian sudah tahu, tentu kalian sudah belajar di rumah. Olehnya itu Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana pelajaran kalian semalam. Coba kira-kira ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan iman? Ya, ada yang tahu? Percaya. Katanya iman itu percaya. Ya, ada yang lain? Katanya iman itu percaya. Ada yang lainnya? Yang menurut kalian? Pengakuan. Ya, percaya, pengakuan. Itu pengertian iman. Ada lagi? Ada yang apa? Meyakini, menerima. Ya, ada disebutkan tadi apa? Meyakini, menerima, percaya, pengakuan. Ya, itu semuanya pengertian iman. Tunduk. Ya, apa tak yang tunduk? Hati, jiwa, keseluruhan di tubuh tak itu tunduk. Tunduk apa? Terhadap. Ya. Kemudian ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kan kita mau bahas kitab-kitab Allah. Ya, apa kira-kira pengertiannya itu? Ya, siapa yang tahu pengertiannya? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Ada lagi selain di Sapril? Ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Ada yang lainnya? Ada? Ada di dalam buku nak. Ya, jadi saya sampaikan saja di sini. Adapun yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Jadi Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Nah, kalau pengertian beriman kepada Al-Quran, siapa yang bisa? Ya, beriman kepada Al-Quran. Ada yang bisa? Beriman kepada Al-Quran. Ya, coba Sapril. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat
Jibril yang disampaikan kepada mutawatir Bersambung. dan berpahala bagi orang yang membacanya. Iya, itu. Ada yang bisa lagi diulangi kembali apa yang dibaca oleh temannya tadi? Pengertian beriman kepada Al-Quran. Ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa? Ada? Coba. Ada? Satu orang supaya jangan. Coba siapa yang di sini yang bisa? Ya coba. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab Tuhan berarti meyakini benar semua kitab yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi terdahulu. Iya, itu tadi pengertiannya. Nah, Bapak mau tambahkan di sini bahwa pengertian beriman kepada pengertian iman ini ada dua, yaitu ada secara bahasa dan secara istilah. Nah, pengertian secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman ini ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Bersambung. Dan apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Ini bagusnya kalau kita itu mengajarkan anak-anak seperti tadi, maka banyak pahala yang didapatkan. Ya, per huruf. Ya. Kemudian kita akan membahas pada hari ini kitab-kitab Allah. Ya, karena materi kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah. Kalau dibilang kitab-kitab berarti ada beberapa kitab. Nah, kitab Allah itu ada berapa kira anak-anak? Ada 4. Apa semua itu? Taurat. Kitab apa yang pertama? Angkat tangan. Taurat. Baru yang kedua? Baru? Baru? Iya. Tahu Nabi atau Rasul yang menerima keempat kitab tersebut? Tahu? Iya, kalau Taurat dikasih sama siapa? Sama Allah. Nabi? Kalau Sabur? Nabi? Kalau Injil? Kalau Al-Quran sendiri? Ya, Nabi Muhammad. Nah, sebelum Bapak kasih tugas, supaya suasananya lebih santai, masih ingat lagunya ada waktu di kelas 1 dulu yang kalau kau suka hati tepuk tangan. Masih? Iya, oke. Kita nyanyikan sama-sama, kita berdiri nak. Ya, sama-sama kita berdiri. Karena masih hafalnya tidak perlu Bapak tulis di atas. Ya, coba 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputar.
Satu kali lagi. Kalau kau suka hati berkediplah. Coba berkedip sama temannya. Kalau kau suka hati berkediplah. Ting ting ting. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berkediplah. Ting ting ting. Ya sudah, oke, duduk. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ya, seperti biasanya, setiap pembelajaran saya bagi kelompok. Bapak sudah punya LKPD di sini, tugasnya tinggal kalian mau isi. Di sini ada nama kitab, kitab yang keberapa ini, nabi yang menerimanya, tempat diturunkannya. Ya, tempatnya. Tahu namanya tempat? Kalau namanya tempat itu bukan nama orang, Iya, bukan nama orang. Nah, aturannya di setiap kelompok ada 4 kelompok yang sudah terbagi. Ada yang nanti sebagai ketuanya, ada yang juru bahasanya, dan semuanya harus aktif bekerja. Oke? Nanti semuanya presentasikan diskusinya. Oh, ada di situ. Ya, silakan diisi. Ya. Ya, silakan diisi, semuanya harus bekerja. Oke? Ingat kesepakatan kelas kita apa tadi, tidak boleh ribut di dalam kelas? Iya, Pak. Iya, jangan ribut. Masih ingat aturannya tadi? Atau kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang tidak dipaham atau kurang paham, silakan bertanya. Kenapa? Iya, nama kitab apa ini? Terus kitab yang keberapa? Karena sudah ditahu tadi, kitab yang pertama turun apa, kitab yang kedua apa, begitu. Kalau ada yang mau perlu ditanyakan? Ya, ada yang satu temannya menulis, ada yang juga sementara cari jawabannya lainnya supaya semuanya bisa diselesaikan cepat. Terus April cari jawabannya. Tuh. Yang menulis itu yang bagus-bagus tulisannya supaya temannya juga bisa nanti baca. Tuh, dicari jawabannya, Nak. Apa tuh ada di situ anunya? Soalnya kitab Injil di mana turunnya, siapa yang menerimanya, di mana tempatnya, toh? Yeah.
saya simulasi dulu. Coba dulu perhatian kemarin. Tepuk 1 kali. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang saya lihat tidak tepuk atau lambat atau berlebih, maka dia yang pertama kali naik di atas. Oke? Ya. Kita mulai. Tepuk 1 kali. Kalau ada kelompoknya tidak tepuk, berarti itu mi. Nah, seperti tadi ini yang ku lihat tuh, tidak mau tepuk, berarti itu mi juga yang pertama naik. Jadi masih simulasi. Ini yang terakhirnya. Jadi semuanya harus dengar dan konsentrasi. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Karena agak lambat, jadi kita nih yang pertama. Ya, ini ya Rizky. Ya, Rizky maju ke depannya, ke depan. Ya, maju semuanya Ki. Ya, perkenalkan nama kelompok tak, kemudian teman-teman tak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hairani, yaitu ketua dari kelompok ini sebagai MC. Dan perkenalkan juga kepada Amel, anggota kelompok kami, yaitu Amel. Yang mana namanya Amel? Ya, Amel. Syahrini. Mutia, Fauzia, dan Rizky. Ya, Rizky. Terus? Pertanyaannya, nomor 1, nama kitab Taurat, dan nomor 2, kitab yang ke-1. Nabi yang menerima Nabi Musa alaihi salam, dan tempat diturunkan yaitu Bukit Sinai, Sinai. Nomor 2, kitab Injil, nama kitabnya adalah kitab Injil. Kitab yang ketiga, dan Nabi yang menerima Nabi Isa alaihi salam. Tempat diturunkannya yaitu Yerusalem. Nomor 4, nama kitab Al-Quran. Kitab yang keempat, Nabi yang menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat diturunkannya yaitu di Gua Hira. Nomor 5, kitab Zabur. Nama kitabnya yaitu kitab Zabur. Kitab yang kedua, Nabi yang menerima Nabi Daud alaihi salam, dan tempat yang diturunkannya yaitu Yerusalem. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang dulu. Ya, silakan kelompoknya Nuraini. Tunjuk kelompok mana yang mau ditunjuk, yang mau akan naik. Yang mana kita? Kelompoknya Sapril. Naik ke Sapril. Ya. Coba Miki. Sapril. Kan dari tadi pertama kali selesai. Cepat nih Sapril. Tidak ada jadi komentar tadi kelompok yang pertama. Kita perhatikan kelompoknya Sapril. Kalau ada yang mau dikomentari deh. Iya. Ya, Sapril, coba ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil presentasi hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami adalah kelompok BPBK. Iya. Saya Muhammad Sapril selaku ketua kelompok. Nama anggota saya Suci, Al-Furqan, dan Nur Ramadhani. Pertanyaan yang pertama, nama kitab Taurat. 2, kitab yang pertama. 3, Nabi yang menerima adalah Nabi Musa alaihi wasallam. 4, tempat diturunkan
ialah bukit Sina atau Sina. Sinai. Kitab yang kedua adalah kitab Injil. Kitab yang ketiga, Nabi yang menerima adalah Nabi Isa alaihissalam. 4. Tempat yang diturunkan di Yerusalem. Kitab yang ketiga adalah nama kitab Al-Quran. Kitab yang keempat, Nabi yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW. Tempat diturunkannya adalah Mekah atau Madinah dan 2 kitab. Kitab yang terakhir adalah kitab Zabur. Kitab ini adalah kitab yang kedua. Nabi yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Tempatnya diturunkan adalah Yerusalem atau tanah Kanan. Ada yang mau komentari? Saya sampaikan, mungkin ada yang punya pertanyaan kepada kelompok kami. Jawabannya sudah betul semua? Benar? Ada yang salah? Benar, Mi? Ya, benar semua, Mi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya tadi Semuanya tidak ada yang mempunyai jawaban yang salah, jawabannya semuanya benar. Berarti kalian sudah paham semuanya bahwa ada 4 kitab, kemudian siapa yang menerimanya, kemudian di mana tempat diturunkannya. Nah, kalian sudah tahu semuanya. Nah, pada hari ini Bapak akan kasih refleksi. Tolong ditulis. Orang di sini, pakai pulpen tak isi ini. Jangan dulu. Kalau misalnya lebih, saya jangan dulu. Berapa di sini? Bapak 2 saja. Nah, satu lagi. Masih ada di sini satu? Ya. Secepat. Tugas-tugasnya tadi yang ini dikumpul. Yang kerja kelompoknya. Mana tadi yang di sini? Tugas tadi. Yang kerja kelompok. Ya. Mana tugas tadi di sini? Ya. Refleksinya supaya segera ditulis sesuai dengan yang dialami. Sudah refleksinya? Oke, refleksinya supaya dikumpul kembali. Semuanya dikumpul. Ya, semuanya dikumpul refleksinya. Menjadi bahan saya untuk kedepannya. Sudah? Karena pembelajaran kita sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas untuk bisa dikerja di rumah di halaman 50, di halaman 54, buka semuanya halaman 54 supaya dikerjakan di rumah. Sudah buka halaman 54? Ya. Sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa beriman kepada Allah
adalah sarana untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mencintai dan mengagungkannya, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa terkecuali. Jadi perhatikan kembali. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang muslim. Sebab dengan beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, manusia akan mendapatkan jalan yang lurus serta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, kemudian Al-Qur'an ini perbedaannya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya ini, kalau Al-Quran tadi kalau kita baca maka kita mendapatkan pahala. Olehnya itu sebagai anak yang muslim, sebagai seorang muslim, maka kita itu harus selalu senantiasa mempelajari kitab tadi, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap di antara kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab lainnya ini walaupun ada benarnya di dalamnya, tapi sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Oke, jadi jangan henti-hentinya untuk tidak belajar, harus belajar terus. Ya, harus belajar terus untuk mendalami ajaran agama kita. Apa ajaran agama kita yang bisa kita pelajari, untuk bisa kita dalami ajaran agama kita, yaitu tidak lain harus kita pelajari Al-Quran. Ya, kita harus belajar Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semuanya itu sudah semuanya lengkap. Mau kita cari apa, semuanya sudah ada di dalam. Oke, anak-anak. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Sapri, bimbing temannya untuk berdoa.